Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Sabtu 28 Desember 2024. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di penghujung bulan ini kita tinggal menunggu beberapa hari lagi, tetapi berkat Tuhan sangat luar biasa yang akan menguatkan kita untuk memasuki tahun yang baru 2025. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61, demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahnya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tidak mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Yang menjadi penekanan saya pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-61. Kita akan sama-sama ulangi. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hal ini dilakukan Salomo. Puji-pujian ini dinaikkan Salomo kepada Tuhan setelah Salomo selesai membangun Bait Allah. Salomo sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Dulu Daud berusaha untuk membangun Bait Allah, tetapi Allah mengatakan bahwa bukan kamu yang akan membangunnya, tetapi anakmu lah yang menggantikan tahtamu, yang akan membangun rumah bagi Allah Israel. Bapak Ibu Saudara, dan tepat setelah Salomo menggantikan Daud, Salomo naik ke atas tahta menjadi raja Israel dan Tuhan memberkati Salomo dengan kedamaian. Tidak ada peperangan. Salomo diberikan hikmat Tuhan yang luar biasa dan banyak berkat-berkat yang mengalir ke kerajaan Israel, sehingga Salomo akhirnya bisa membangun Bait Allah dengan tenang. Tidak ada musuh-musuh yang menyerang dan dia bisa menyelesaikannya. Dan kemudian Salomo memanjatkan pujian kepada Allah. Dan dia bersyukur, dia mengingat bagaimana Allah memberkati umat Israel.
bagaimana Allah menyertai bangsa Israel sampai saat itu, dari nenek moyangnya sampai Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah. Dan Salomo mengucapkan syukur kepada Allah, dan Salomo menaikkan doanya supaya Allah tetap memberkati bangsa Israel, supaya Allah tetap menyertai bangsa Israel, supaya Allah tidak membuang bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kita baca ini, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu mengikuti bangsa Israel dengan syarat bangsa Israel tetap mencondongkan hatinya kepada Allah. Di ayat yang ke-58 Salomo berkata, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkan kepada nenek moyang kita. Asalkan kita tetap mencondongkan hati kita atau tetap fokus hanya kepada Allah, tetap menuruti perintah-perintah dan peraturannya, maka penyertaan Tuhan itu akan tetap berlaku. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel sampai memasuki tanah Kanaan dan menduduki tanah perjanjian, demikian juga Allah akan menyertai kita. Asalkan kita mencondongkan hati kita kepada Allah. Atau dengan kata lain dalam ayat yang ke-61, berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup menurut segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini Salomo mengajak seluruh bangsa Israel untuk tetap berpaut kepada Allah. Dan firman Tuhan ini tidak hanya untuk bangsa Israel. Firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Mari kita tetap berpaut kepada Allah. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Hati kita tetap kita condongkan hanya kepada Allah saja. Dan percayalah, kalau Tuhan menyertai bangsa Israel, demikian juga Tuhan menyertai kita. Dan kita tidak perlu takut melangkah di tahun 2025, karena Allah pasti akan menyertai kita, asal kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari benar bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan yang akan selalu memimpin langkah kehidupan kita. Berpaut kepada Tuhan, itu artinya kita mau memberikan waktu khusus kepada Tuhan. Di tengah kesibukan kita, di tengah segala aktivitas, mari sediakan waktu khusus untuk kita boleh duduk diam, memuji, menyembah, dan mendengarkan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Luangkan waktu kita khusus untuk Tuhan, supaya kita boleh merenungkan akan kebaikan Tuhan, supaya kita boleh mengintrospeksi diri kita, apa yang selama ini yang kita lakukan yang masih di luar kehendak Tuhan. Kita bisa mengintrospeksi diri kita dan kita kembali kepada tuntunan dan rencana Tuhan. Dan biarlah kita memberikan pengakuan akan nama Tuhan. Segala keberhasilan kita, segala perolehan kita sampai saat ini, itu semua hanya karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan 10 ayat yang ke-20 berkata, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Hendaklah kita hidup takut akan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan.
melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tulus dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan Ulangan 13 ayat yang keempat berkata, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar hidup sepenuhnya berpaut kepada Tuhan, menyiapkan waktu khusus kita untuk Tuhan, dan selalu mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari terus bergemar, karena saat kita bergemar, kita beroleh berkat Tuhan yang luar biasa. Kita boleh pengertian, kita boleh mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu yang menuntun dan menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, ketika kita berpaut kepada Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Mari kita menyongsong tahun 2025 dengan hati yang condong kepada Tuhan, dengan hati yang berpaut kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat pada pagi hari ini. Biarlah hati kami hanya berpaut saja kepada Tuhan, hati kami hanya kami condongkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong dan memberkati kami. Tuhanlah yang tahu apa yang akan terjadi di hari depan, di hari esok. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami melewati jalan kehidupan kami. Walaupun ada badai, ada banyak pergumulan, tetapi saat tangan Tuhan menuntun kami, saat pimpinan Tuhan yang menuntun kami, maka kami tidak takut, karena Allah kami yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menduduki tanah Kanaan, Allah yang sama, Allah yang menyertai kami dan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya hati kami tetap berpaut dan tetap condong hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan jangan lupa bergemar.